Teman-teman, saya akan menyingkap rahasia jodoh. Rahasia ini harusnya bukan rahasia. Hanya saja banyak orang nggak tahu sehingga masih statusnya rahasia. Sekarang soal pencarian jodoh ya. Kita tuh kadang terlalu kaku. Terlalu berpegang bahwa jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Statement ini mengerikan. Membuat kita akhirnya nggak punya usaha. Udah diatur nih sama Tuhan nih, ya udah nggak usah ada usahanya. Padahal jodoh adalah salah satu jenis rejeki. Rejeki itu nature-nya harus dijemput. Pekerjaan, mencari nafkah, mencari materi, mencari uang itu kan bagian dari rejeki. Masa iya uang datang sendiri? Kan enggak dong. Kita jemput dong dengan cara apa? Melamar pekerjaan, bekerja, dapat gaji, buka usaha, buka dagang. Nanti ada yang belanja, ada yang pakai jasa kita, kan gitu. Jodoh juga bagian dari rejeki. Dijemput dong, ada usahanya dong. Jangan cuma berdoa dan menunggu. Berdoa itu nomor satu ya. Paling penting berdoa itu. Sebelum bekerja berdoa. Sebelum berbisnis berdoa. Sebelum mencari jodoh berdoa. Berdoa itu kan nomor satu yang paling penting. Nah nomor dua, nomor tiga jangan dianggap tidak ada dong. Manusia kan harus ada usahanya. Ini penting ya, bukan hal sepele ya. Karena masih banyak orang tuh cuma menunggu aja. Ditambah lagi pernyataan bahwa sibuk meningkatkan kualitas diri, memperbaiki diri. Meningkatkan kualitas, bobot kemampuan diri. Nanti akan mendapatkan yang sefrekuensi juga. Ini benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Anda hanya sibuk ya, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, pendidikan benar-benar sampai tinggi S1, S2, S3. Mau nunggu Anda S2, S3, itu orang-orang udah pada kawin semua. Mau nunggu usia 30, 40 baru cari jodoh, itu orang-orang udah pada nikah semua. Cari jodoh tuh sejak sekarang. Jangan tunggu gimana nanti. Makanya banyak orang curhat kepada saya. Mas, usia segini nyari jodoh udah susah mas. Karena ya sekalinya yang datang suami orang. Sekali yang aku naksir itu istri orang. Ya iyalah Anda cari jodoh usia 40-an gimana? Kalaupun ada yang seperti Anda belum menikah. Tapi kan nyarinya gimana? Ibarat nyari jarum di jerami. Ada, tapi ya sampai kapan nyarinya? Dia ada di kota mana, Anda ada di kota mana. Kan gitu. Jadi pelajaran pertama tentang jodoh adalah usaha dong, cari dong. Jangan tunggu diantar. Karena ada orang yang kebablasan. Dipikir istilah jodoh diatur oleh Tuhan adalah jodoh diantar oleh Tuhan. Jadi dia diam-diam doang nih di rumah. Nanti diantar tuh pakai jasa kurir. Atau jodohnya akan jatuh dari langit tuh. Diantar oleh petir. Nyangsang di pohon. Gosong dong jodohmu. Buruh kakak. Ya iyalah kita realistis ya. Jodoh harus dicari. Bagi Anda yang perempuan nih, Anda juga harus mencari loh. Karena jangan sampai terlalu memegang suatu istilah bahwa perempuan tuh hanya menunggu. Aduh, jangan. Saya punya beberapa klien ya, udah 40-an. Ya itu terlalu menunggu. Ya masa sih mas perempuan agresif? Saya nggak minta Anda agresif. Minimal ya Anda kasih kode kepada pria yang Anda sukai. Jangan diam-diam baik. Ya minimal ada drama-drama apa kek. Minta antar pulang, minta tolong kerjain tugas, minta tolong diajari sesuatu. Jangan kaku-kaku amat. Nanti laki-laki yang Anda sukai ini diambil orang loh. Iya loh, perempuan harus ada usahanya juga. Kalau Anda nggak mau dengar nasihat ini, sampai lebaran monyet, sampai bekicot sunat, sampai kudanil langsing. Nggak ada tuh istilahnya tiba-tiba kurir ngebel rumahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya mbak jodohmu. Dicek ya mbak fisiknya. Dalam kondisi baik ya mbak. Tolong tanda tangan ya mbak. Foto sebentar ya mbak bahwa sudah diterima. Nggak mungkin. Sekarang pelajaran kedua yang Anda harus ketahui tentang cari jodoh. Sebaiknya memang mencari jodoh bukan karena dijodohkan. Bukan karena sudah umur, udah harus menikah tuh sama siapa aja deh yang dikenalin sama papa mama. Ya udah jadian aja deh, jangan. Jodoh yang terbaik memang datang dari komunitas. Datang dari ruang lingkup pendidikan. Waktu engkau kuliah. Atau itu adalah teman SMP SMA yang kemarin karena reunian. Ketemu lagi muncul rasa.
Karena kalau jodoh datang dari pertemanan, enak. Anda sudah tahu borok-boroknya. Dia begini orangnya, dia begitu. Udah tahu. Selama ini kan kalau sama teman kita nggak pernah jaim, jadi apa adanya. Udah tahu nih buruk-buruknya nih. Udah mengurangi waktu pengenalan. Karena kalau Anda benar-benar sama orang yang benar-benar baru sama sekali, itu butuh waktu loh untuk pengenalan. Saya sangat tidak menyarankan Anda baru kenal orang 1-2 bulan udah langsung mau nikah. Tidak boleh, jangan. Tapi aku berbaik sangka mas, aku yakin dia orang baik. Yakin aja nggak cukup. Anda mau makan nih, hanya modal yakin, ya jangan dong. Pastikan makanannya higienis, pastikan makanannya baik gitu. Anda mau jalan nih, yakin lah, yakin. Pasti nyampe. Padahal ini jam 8 meetingnya, Anda setengah 8 baru nyampe. Modal setengah jam di Jakarta, modal yakin pasti nyampe. Nggak bisa dong, pakai akal dong. Jakarta macet, meeting jam 8, jam 6 jalan dong. Kan gitu. Jadi modal yakin doang nggak bisa. Ada ilmunya, ada antisipasi, ada perencanaan, ada akal. Kan gitu. Bagi Anda yang usia sekian belum menikah, coba deh ambil kursus tambahan. Kursus bahasa Jepang, bahasa Inggris, kursus bahasa Jerman, kursus bahasa Korea. Dengan kursus baik yang online maupun offline kan dapat teman-teman baru tuh. Karena sebaiknya memang jodoh tuh beranjak dari teman karirnya. Teman dulu, baru nanti jadi jodoh. Ikut komunitas pengajian, komunitas gereja sesuai dengan agama Anda. Agar dapat persentuhan-persentuhan nyata. Karena nggak mungkin dong cari jodoh tuh kita parkir motor nih, habis parkir motor, Mas atau Mbak nikah yuk. Kan nggak mungkin. Agak berat kalau mau kenal orang dari nol gitu loh. Mau nggak mau harus ada bantuan komunitas, lingkungan yang memang Anda akan berjumpa dia sehari-hari secara berkala, sehingga ada alasan untuk komunikasi, untuk bicara. Kadang juga banyak orang dapat jodoh dari lingkungan kantor, lingkungan pekerjaan atau bisnisnya. Jadi kalau Anda ingin dapat jodoh tapi Anda nggak bergerak cuma di rumah saja, ya janganlah. Banyak jomblo, banyak single itu bukan karena mereka tidak berkualitas. Mereka high qualified malah, terlalu high quality malah. Kualitas terlalu tinggi malah. Tapi kok belum dapat jodoh karena lingkungannya itu-itu aja. Nggak memperluas circle, nggak memperluas persentuhannya dengan dunia luar. Kurang beredar. Beredar tuh penting gitu loh. Saya mau anjurkan sesuatu yang mungkin ini kontroversi ya. Boleh banget loh cari jodoh di sosial media, di aplikasi jodoh. Enggak mas, banyak orang nggak benar di situ. Orangnya benar masih ada. Terutama para introvert. Banyak introvert cari jodoh melalui aplikasi jodoh. Mas takut terjebak. Memangnya kamu habis kenal orang di aplikasi langsung ngajak kawin? Kan enggak. Kenalan dulu, berjumpa dulu. Anda juga jangan buru-buru baru kenal di aplikasi jodoh udah di chatting udah ayah bunda panggilannya. Jangan dong, berteman. Kenalan di aplikasi jodoh tapi konteksnya mau berteman. Kita berteman dulu ya. Siapa tahu cocok berteman ya. Nah, berteman ini nanti harus ketemu. Ketemu di food court, ketemu jalan-jalan di tempat umum, ketemu, penjajakan, pengenalan. Kalau dirasa cocok, baru jadian, kan gitu. Anda juga jangan terlalu baper, baru kenal sama orang, chattingan, perhatian nih baper. Jangan semurahan itu dong. Kenapa saya bilang aplikasi jodoh itu masih ada orang baik? Saya ada bukti. Adik kandung saya sendiri. Dia orang baik, saya tahu. Dia malah main aplikasi jodoh dan dia ketemu nih kekasihnya benar-benar orang baik-baik banget, sumpah baik banget. Jadi masih ada orang baik kok di aplikasi jodoh, orang-orang yang mungkin mau bergaul ke komunitas baru, terlalu sibuk, kerja, mau cari kegiatan, udah nggak ada waktu, mau nggak mau pakai aplikasi. Jangan berburuk sangka lah, masih ada orang baik kok di aplikasi jodoh gitu loh. Orang-orang yang Anda ketemui yang dijodohkan kepada Anda juga belum tentu baik, ya kan? Kan yang penting adalah penjajakan, pengenalan. Kan nggak boleh banget kenal orang langsung menikah, kan nggak bisa. Jangan, modal yakin aja nggak cukup. Teman-teman, ini penting saya sampaikan. Karena baru saja kemarin, saya chatting, saya ngobrol dengan seseorang. Sumpah, dia wanita yang baik, high quality lah. Dia udah usia 40-an. Dan dia udah S3 ya, saking sibuknya mengejar pengembangan diri, sampai S3 loh. Jadi dosen malah. Wanita baik. Saya kenal dia udah lama, karena dia sering ikut training saya berkala gitu loh. Rajin banget untuk ikut healing, ikut terapi, melek psikologi orangnya. Kalau Anda laki-laki yang usia 40-an tahun juga, Anda pengen dikenalin, yuk silakan DM ke Instagram saya. Mas, mau kenal dong sama wanita yang Mas ceritain di YouTube, biar Anda kenalan.
Memang nyata ada wanita yang high quality, ya cuman itu terlalu sibuk mengembangkan diri sampai S3. Sampai-sampai lupa cari jodoh, ya kan? Nggak bisa dong, cari jodoh sejak dini dong. Umur 20-an udah cari-cari pengenalan, jangan tunggu nanti dong. Ini penting supaya kita mengerti kalau ada orang jomblo atau single di usia tertentu bukan berarti dia tidak laku, jangan. Malah kalau kita mau hitung-hitungan bobot, kualitas, jangan-jangan dia lebih berbobot, lebih berkualitas dibanding orang-orang yang buru-buru menikah. Jangan menjudge, jangan ngecap orang yang belum menikah berarti nggak laku, jangan dong. Beliau-beliau ini hanya kurang cermat mengambil keputusan. Harusnya keputusan mencari jodoh tuh di awal-awal, sebelum terlalu hebat, sebelum terlalu mengembangkan diri. Karena usia sekian nih, 40 tahun, Anda sudah S3, ya gimana juga ya laki-laki juga ketar-ketir, wah S3 nih gitu kan. Tapi kalau udah kenal sama cowok dari S1, S2 kan nggak terlalu ketar-ketir nih. Laki-laki kan juga ada mindernya, wah perempuan S3 gimana nih kan gitu. Bagi Anda yang wanita yang sudah S2, S3 dan sedang cari jodoh, titelmu nggak usah ditampilkanlah di sosial media. Dalam perkenalanmu sama cowok, kalau bisa cowok itu jangan tahulah kamu sudah S2 atau S3, jangan tahu dulu lah, nanti kalau udah menikah baru dikasih tahu. Bukan apa-apa, di masa perkenalan kalau dia tahu kamu S2, S3, wah ketar-ketir, mundur perlahan-lahan tuh. Karena bagaimanapun laki-laki minder lah ya, aku S1, dia S2, atau dia S3 kan gitu. Jadi teman-teman, rahasia jodoh itu adalah di mana harusnya bukan rahasia, yaitu harus mencari, jangan menunggu. Saya kenal beberapa orang high quality, pantas dicintai dan pantas mencintai. Orang-orang baik semuanya. Tapi kalau belum menikah, yaitu nyari jodohnya baru nanti nih. Terlalu megang prinsip, aku harus mengembangkan diri. Dengan aku high frekuensi, dengan aku mengembangkan diri jadi orang yang berkualitas, nanti jodoh yang sama akan datang. Wah, akan datang, nggak datang-datang gimana? Karena udah keburu dideketin sama orang lain, udah diambil orang lain. Cari jodoh dari sekarang-sekarang ini. Jangan tunggu gimana nanti. Jodoh tuh diatur, bukan diantar. Diatur tuh adalah ketika Anda mau berusaha, maka akan diaturkan oleh Tuhan ketemu. Itu definisi yang benar. Kita berusaha dan berdoa, dan akan diaturkan supaya ketemu. Bukan diantar. Bukan dengan Anda berdoa saja, tidak berusaha, nanti diantar tuh. Enggak. Jangan sampai kita konyol banget ya. Aku berharap suatu saat jodohku akan lewat ketika aku buka jendela di pagi hari, dia akan lewat di rumahku. Suatu pagi Anda buka jendela tuh, yang lewat tukang sunat tuh. Bro kakak. Kita harus ada usahanya ya, jodoh adalah rezeki, kita harus jemput. Teman-teman tolong hati-hati ya dengan istilah bahwa orang baik akan dapat orang baik. Jodoh adalah cerminan diri. Bila Anda orang baik, maka Anda akan dapat orang baik. Maaf, belum tentu. Faktanya, banyak orang baik dapat yang jahat. Kalau orang baik ini nggak hati-hati dan nggak mau berilmu dalam mencari jodoh. Teman-teman, di YouTube saya sudah banyak video tentang cara mencari jodoh. Anda tinggal ketik kata kunci di search di kolom pencarian YouTube, ketik saja kata kunci jodoh strip kuliah psikologi. Itu sudah banyak video-video saya tentang cara mencari jodoh. Karena orang baik juga harus dibekali ilmu, cara screening, filter jodoh yang baik tuh gimana. Saya nggak perlu ulangi, karena kalau saya ulangi bisa panjang lebar nih video ini, padahal sudah ada video yang detailnya tentang itu. Langkah-langkah dan cara screening filter jodoh. Orang baik harus tahu caranya, jangan sembrono. Karena banyak orang baik karena sering ditanya kapan nikah, ya udah dia menikah sama yang seketemunya, sama yang dijodohin, padahal nggak cocok, nggak nyaman, nggak cinta, nggak matching, main nikah aja. Akhirnya dapat yang nggak bener. Kasian loh. Faktanya banyak orang baik mendapatkan jodoh yang bukan cerminan dirinya, yang nggak sefrekuensi. Kenapa? Karena orang-orang pada mikir tuh masuk ke pernikahan yang penting niatnya ibadah. Niat ibadah saja nggak cukup kalau nggak screening. Kalau Anda anggap pernikahan adalah ibadah, bukankah sebagaimana ibadah pada umumnya kita harus mempersiapkan diri? Ada tata caranya, ada ilmunya. Jadi kalau Anda masuk ke pernikahan tanpa ilmu, berarti Anda nggak menganggap pernikahan itu ibadah dong. Ngerti kan? Ada banyak orang-orang ketika mau masuk ke pernikahan, mereka tidak terapi dulu, tidak membersihkan diri, tidak menata jiwa dulu, masih banyak luka-luka lama, banyak hal-hal toksik, banyak trauma. Ada masalah inner child. Nah mereka ini menikahlah sama Anda.
Wah, Anda jadi bulan-bulanan. Semua luka batin mereka akan diteruskan, di-forward kepada Anda. Hati-hati ya, ini adalah teori yang nyata. Kita akan mengalami yang namanya meneruskan luka lama kita kepada pasangan dan anak. Kita keselnya sama siapa di masa lalu, marahnya sama siapa di masa lalu, tapi tumpahnya ke siapa? Tumpah ke pasangan, tumpah ke anak. Ketika pasangan cuma salah 2, kita marahnya 10. Itu 8 dari mana? Itu 8 sebenarnya luka batin kita sama ibu, sama bapak kita. Tumpahnya ke pasangan, kasihan loh. Ada orang menjadi toksik, menjadi jahat. Ketika di masa lalu dia terlalu banyak luka dan dia belum sembuhkan. Nggak semuanya loh ya, ada orang yang sangat terluka di masa lalu, tapi sekarang dia tetap jadi orang baik. Itu ada tuh. Syukurlah kalau begitu. Tapi saya bicara yang pada umumnya. Banyak orang ketika terluka di masa lalu, di masa kecilnya, dia sekarang menjadi pribadi yang toksik dan belum menyembuhkan diri. Nah, orang-orang yang belum menyembuhkan diri ini yang menjadi toksik, menikahlah sama Anda. Andalah yang akan terluka. Capek hati. Andalah menjadi orang yang terluka berikutnya. Banyak orang curhat kepada saya, "Mas, aku capek lama-lama begini. Aku bisa marah juga loh. Aku bisa jadi jahat juga nih kayaknya nih, lama-lama nih. Udah nggak kuat lagi, nggak dihargai terus." Jadi orang yang baik pun, kalau dia menikah sama orang yang salah, yang sangat toksik, yang belum menyembuhkan diri, orang baik ini juga akan menjadi rusak. Kita manusia, kita tuh butuh dihargai. Kalau nggak dihargai sekian lama, mau jadi apa? Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Selain mencari jodoh juga harus screening. Nonton dulu semua video-video saya tadi itu yang Anda search jodoh strip kuliah psikologi. Pelajari dulu supaya Anda nggak salah langkah. Orang baik belum tentu berpasangan sama orang baik juga. Orang baik belum tentu pasangannya nanti adalah cerminan dirinya. Belum tentu. Kalau orang baik ini gopoh, buru-buru, tidak pakai ilmu dalam mencari jodoh. Hanya modal yakin. Padahal yakin dan ilmu harus berbarengan. Yakin dan persiapan, yakin dan pertimbangan harus berbarengan. Demikian ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman, saya ingin membahas gangguan-gangguan apa saja yang akan terjadi pada orang dewasa apabila inner child-nya belum didamaikan, inner child-nya belum rekonsiliasi, belum dipulihkan. Apa itu inner child? Anda pernah mendengar nggak istilah kita ini semuanya sebenarnya hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sedewasa apapun kita, pasti ada teriakan, ada tangisan, ada kehampaan yang masih dialami diri kecil kita. Entah diri bayi, diri balita, diri kanak-kanak, diri remaja kita. Semua kesedihan atau kekecewaan, kehampaan inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. Perlu teknik khusus untuk masuk ke alam bawah sadar untuk mengakses rasa dari si inner child ini. Apa dampaknya apabila inner child belum diterapi? Dampaknya bagi kehidupan orang dewasa itu seperti apa? Saya akan berikan beberapa contoh karena kalau semuanya saya paparkan bisa panjang sekian jam video ini. Ada orang yang di masa kecil dia kekurangan figur ayah, terutama apabila ini dialami oleh seorang wanita. Seorang anak perempuan dia kekurangan figur ayah. Sehingga inner child-nya entah rindu atau marah kepada sosok ayah itu. Berbeda-beda ya, ada anak perempuan yang karena dia kurang figur ayah, dia rindu akan sosok ayah. Sehingga dia ketika nanti dewasa, dia nggak bisa naksir sama laki-laki yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih muda. Dia mau yang lebih tua, yang jauh beda usianya. Karena tanpa disadari, dia itu nanti menikah tidak hanya mencari suami, tapi juga mau mencari sosok bapak yang hilang dalam masa kecilnya.
Tapi ada anak perempuan yang di masa kecil dia mengalami kurang figur ayah karena ayahnya keras, ayahnya jahat pada ibunya atau pada dia dan keluarga. Sehingga inner child-nya ini menyimpan, memendam rasa kecewa, rasa marah. Tanpa sadar ketika di masa dewasa, wanita ini ada penolakan, ada mental block terhadap laki-laki. Berderajat, ada yang paling parah sampai yang paling ringan. Yang paling ringan, dia masih bisa suka, masih bisa sayang sama laki-laki. Tapi tanpa sadar ada beberapa gejala misalkan mood swing tertentu yang tanpa sadar melukai pacar, cowok atau suaminya. Dia nggak sadar itu. Ini yang lumayan ringan karena dia masih punya rasa, punya keinginan, punya cinta, masih bisa menyayangi, masih bisa menyukai laki-laki. Tapi ada yang lumayan berat, yaitu dia nggak mau nikah. Karena citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Yang dia tahu, yang dia rasa, baik terpendam maupun yang dia sadari, laki-laki itu jahat. Laki-laki itu nggak ada yang benar. Kalaupun dia sampai menikah karena mungkin tuntutan keluarga atau sosial, itu suaminya benar-benar jadi bulan-bulanan. Suaminya salah 2, dia marahnya 10. Itu 8 sebenarnya amarah-amarah dia untuk bapaknya tapi tumpah ke suami. Contoh lain. Contoh ada orang yang ketika di masa kecilnya orang tuanya terlalu pelit. Mama, kata bu guru harus kontribusi 50.000, ada karya wisata ke sana, ada studi wisata ke situ ke sini. Jangan, nggak usah, ngapain, nggak usah ikut, nggak penting. Sehingga dia minder, hanya dia doang yang nggak ikut karena faktor biaya. Mamanya tanda petik pelit, dia malu, dia minder, dia sedih kenapa kok minta uang padahal alasannya benar untuk kebutuhan bukan keinginan, itu pun nggak dikabulkan. Nggak cuma hal itu ya, dalam hal yang lain juga mama atau papanya pelit banget. Tanpa sadar, di alam bawah sadarnya, inner child-nya ada sebuah sugesti, nanti kalau aku punya uang sendiri, kalau aku gajian, kalau aku punya penghasilan sendiri, aku mau puas-puasin, aku mau bebas pakai duit. Dan tanpa dia sadar, dia sekarang menjadi orang dewasa yang gak bisa megang duit, boros gitu. Karena sedang memuaskan inner child-nya yang pengen balas dendam, tanda petik ya, pengen puas-puasin pakai uang karena dulu sangat terbatas, sangat dibatasi. Bisa juga orang yang di masa kecil, orang tuanya terlalu memanjakan, semua serba dibolehkan, serba diiyakan. Akhirnya apa? Inner child-nya nggak ada penghargaan terhadap uang. Jadi dalam ilmu parenting nggak boleh berlebihan. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu menyediakan apa-apa disediakan sampai-sampai anak tidak tahu cara berjuang, nggak menghargai proses perjuangan, nggak menghargai nilai uang. Contoh yang lain, ada orang yang di masa kecilnya orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendak, sering marah-marah, sering menghakimi. Sehingga anak ini di masa kecilnya, dia selalu merasa tertolak, merasa nggak pernah disetujui, nggak pernah didukung, nggak diterima. Dia sering merasa tertolak, merasa nggak dihargai, merasa nggak diterima. Tanpa sadar, inner child-nya mengalami haus atau lapar akan penerimaan. Di masa dewasanya, tanpa dia sadari, dia akan sering gak enakan sama orang. Serba mengiyakan. Orang minta apa, orang minta tolong apa, orang mengharapkan apa. Dia selalu akan memenuhi. Walaupun dia sadar itu terkadang merugikan dia. Tapi dia gak bisa menolak. Dia selalu menjadi a yes man, a yes woman. Selalu mengiyakan. Sehingga dia kayak pelin-pelan dan gak enakannya tinggi. Rasa gak enakan tuh wajar dan manusiawi. Tapi kalau rasa gak enakannya Anda terlalu berlebihan, sehingga Anda selalu mengiyakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda selalu mengalah, gak punya prinsip, takut untuk menolak orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah inner child Anda haus atau lapar akan penerimaan, sehingga tanpa sadar Anda merasa bahwa kalau saya bisa menyenangkan orang lain, saya akan diterima, saya akan dihargai. Kalau saya memenuhi keinginan orang lain, saya akan merasa dianggap, saya akan merasa dihargai, saya akan merasa diterima, saya akan merasa berharga. Karena dulu di masa kecil, rasa-rasa ini gak terpenuhi. Anda sering tertolak, sering dihakimi, gak dianggap, gak merasa diinginkan oleh orang tua. Ada orang yang di masa dewasanya selalu takut gagal, takut salah, sehingga dia cemas, dia anxiety. Salah satu penyebabnya adalah di masa kecilnya, inner child-nya ini dipenuhi ketakutan. Orang tuanya ini tipe yang salah dikit dimarahi. Dia merasa insecure, dia merasa gak aman. Bagi si anak,
Salah berarti adalah akhir dari dunia. Keliru, salah, gagal, tidak sesuai dengan arahan orang tua, itu bagaikan akhir dunia, sangat seram sekali, sangat menakutkan. Di masa kecil mengalami insecure, rasa nggak aman, rasa takut berlebihan. Sehingga tanpa sadar dia tumbuh jadi orang yang selalu cemas, anxiety, takut, gelisah. Karena inner child-nya selalu berseru-seru, hati-hati ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal ya, jangan keliru ya. Di sebagian orang akhirnya terdampak seperti dia sering ngecek-ngecek kerjaan berulang-ulang. Nutup jendela pun udah tutup, dia cek lagi, padahal sudah tutup barusan. Kalau bikin surat proposal dia cek ulang, dia baca berkali-kali, dia takut salah. Padahal dia ngecek kerjaan tuh gak wajar, sampai 10-15 kali ngecek gak wajar gitu loh. Karena sangat takut salah soalnya. Nah, inner child-nya nih yang merasa insecure. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Butuh terapi, butuh treatment khusus. Karena waktu tidak menyembuhkan inner child. Percayalah. Kalau Anda nggak percaya, coba kunjungi panti jompo. Oma opa walaupun sudah tua, jaraknya dengan masa kecil sudah puluhan tahun. Pasti beliau-beliau tuh kadang masih yang terngiang-ngiang, bisa nangis sendiri, ngebayangin masa kecil mereka. Oma opa bisa cerita dengan detail loh. Detail banget beliau cerita tentang masa kecilnya. Sambil nangis, kadang sambil mau marah juga. Tergantung oma opa ya, tergantung apa yang dia alami di masa kecilnya. Sehingga kita harus sadar bahwa waktu tidak menyembuhkan. Yang memang sangat perlu diterapi. Inner child Anda perlu diterapi dengan teknik khusus. Saya sudah lama khusus fokus untuk memberikan terapi kepada inner child. Saya membuka kesempatan bagi Anda untuk privat. Kita akan terapi via telepon atau yang pertemuan 4 mata. Anda bisa mendaftar ya, dan nanti ini 2 sesi. Sesi pertama itu pendalaman. Saya mewawancara Anda mendalam tentang kisah masa kecil Anda. Panjang lebar kita bercerita, diskusi, brainstorming agar saya ketemu benang merahnya. Oh, inner child Anda kebutuhannya ini. Inner child Anda terluka dalam hal ini, hal itu. Nah, baru sesi kedua adalah terapinya, healingnya, restorasinya. Anda bisa mendaftar untuk ikut sesi private coaching baik via online, WA call, telepon WA, atau melalui pertemuan 4 mata. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Dengan cara WA nama Anda, spasi usia, spasi lokasi. Spasi Anda mau via online atau via pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.